Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami semuanya, pengurus BPD, GPI Jatim, untuk saat ini akan menyelaraskan yang namanya database. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami, apapun yang kami terima, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Beri hikmat-Mu, beri kekuatan, kesehatan dalam hidup kami semuanya. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Pak, dibawa aja nanti kalau ada tanya. Ya, sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu para pengurus Perwil dari Perwil 1 sampai Perwil 9. Jadi acara kita pada pagi hari ini adalah penyeragaman tentang database dan akan terintegrasi dengan data yang ada di BPD. Kenapa kita akan melakukan pendataan? Karena bicara data adalah hal yang penting, hal yang sangat krusial hari-hari ini, hal yang sangat diperlukan dan dibutuhkan. Karena ya bicara data hari ini juga bisa dijual belikan gitu kan. Kemarin Indonesia juga dihack itu ya bicara data juga, jadi data adalah hal yang sangat penting. Lalu kita mendata ini kita masuk kepada digitalisasi karena memang bicara teknologi, bicara kemajuan, modernitas itu adalah hal yang keniscayaan kalau kita mengelak itu mesti kita ikuti ada di dalamnya. Dan yang kemarin-kemarin manual, jadi yang ini saya mau supaya ada yang terintegrasi dengan baik. Seperti semangat BPP bahwa pergantian estafet kepemimpinan dari periode kita kepada berikutnya dan seterusnya, kita punya rekam jejak. Rekam jejak ini penting bagi sebuah keberlangsungan organisasi yang sangat baik. Dan yang pemerintahan itu kan bukan hanya digitalisasi tapi terintegrasi juga. Ya terpusat, jadi dibuka satu gitu semuanya terhubung satu dengan lain. Kita menuju ke sana, belum sampai punya kita ini terintegrasi dengan BPP belum. Tapi mungkin nanti ke depan ya bisa jadi seperti itu. Jadi dari yang BPP ke kita sehingga kalau ada yang salah keliru di BPP bisa dari kita. Termasuk mungkin nanti ke depan ya kalau bisa terintegrasi dengan BPP itu soal kartu dan lain sebagainya mereka terbitkan tapi kita bisa memasukkan data lalu memasukkan foto juga ya. Karena saya ketemu dengan beberapa rekan yang lebih senior dari saya, ya Pak Gideon, fotoku ini zaman 20 tahun yang lalu. Wajahku berubah. Ya saya goda dia, gak apa-apa kok pancet nom. Tapi kok orang delok aku lagi rumah sakit dituduh kartunya ambek wong sing bener sing ndi gitu ya. Ya, hal-hal yang macam begitu yang mungkin ke depan ya kita harap semuanya bisa terbereskan dengan baik. Karena bicara data ini pengisiannya adalah awalnya itu di situ paling berat, paling membutuhkan waktu update dan sebagainya. Maka saya menggunakan sistem button up. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara para perwil diminta datang dan hadir? Karena para perwil lah yang paling tahu ya dibanding BPD apalagi dibanding BPP terhadap gereja lokal, terhadap pejabat lokalnya itu. Maka itu nanti terintegrasi datanya data BPD tapi Bapak Ibu nanti beberapa akses akan dibuka. Ya, diberikan link akses dibuka sehingga perubahan-perubahan data dan pengkinian data, penyesuaian data itu bisa dilakukan oleh perwil. Tapi yang paling awal adalah pengisiannya itu dimulai daripada perwil. Jadi kira-kira itu inti dari apa yang kita akan lakukan dan kerjakan beberapa jam ke depan. Dan kita bersifat santai aja, tidak terlalu kaku. Jadi kalau ada nanti bagiannya sekretaris, bendaharanya mau minum, mau snack silakan. Nanti kalau pas bagian bendahara ya sekretarisnya mau minum, mau snack boleh. Ya, pertama saya menyerahkan kepada Pak Sugiono dulu bendahara untuk disampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Lalu nanti paling utama adalah kepada Pak Agus yang akan dibantu oleh
rekan-rekan yang bikin program. Itu ada Pak Guntur yang ada di belakang. Mari Pak Sugiono. Ya, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan perihal 3 hal. Yang pertama, tadi dalam bincang-bincang kita dengan beberapa staf perwil yang datang lebih awal, itu kami mendengar ada beberapa perwil yang mengalami kesulitan untuk bertransaksi di rekeningnya masing-masing, yaitu rekening BCA yang atas nama perwil. Ya. Ada yang katakan kami kalau mau transaksi hanya bisa ambil uang tunai di counternya BCA, itu pun harus datang berdua. Yang kedua, nggak bisa bertransaksi baik transfer maupun melihat uang yang masuk, ya mungkin lewat e-banking dan lain sebagainya. Ya. Kami mohon maaf BPD yang di awal sudah memberikan instruksi untuk semua perwil membuka rekening atas nama perwil di BCA. Tapi waktu itu kami tidak memberikan pengarahan apa-apa. Sehingga ketika membuka ya apa adanya saja, mengikuti arahan dari bank setempat. Ya. Ada yang buka atas nama perwil, tapi spesimennya itu 2 orang, ketua dan bendahara. Ya. Pakai istilah N. Jadi yang berwenang untuk bertransaksi itu 2 orang, nggak bisa salah satu. Semestinya all, ya. Ketua atau bendahara. Seperti BPD saya dengan Pak Gideon, saya operasionalnya Pak Gideon bisa memantau, melihat dan bahkan bisa kalau darurat bisa bertransaksi lewat e-bankingnya. Gitu. Ya. Kemudian saya berharap kalau ada di antara kita yang mengalami kesulitan dalam hal ini, adakah perwil-perwil yang mengalami kesulitan? Coba angkat tangan, kami akan nanti bantu untuk mencarikan solusinya. Perwil 9 tadi ya, kemudian ada perwil 2. Perwil 9 dan perwil 2. Yang lain lancar-lancar? Aman ya? Bisa transaksi lewat e-banking? Bisa. Ya. Jadi maksud saya begini, coba komunikasi lagi dengan bank setempat, sampaikan bahwa induk organisasi Bapak Ibu Saudara yaitu BPD sudah membuka rekening di BCA Malang dan bisa bertransaksi lewat e-banking. Mungkin yang rekening yang dibuka adalah rekening tahapan ya. Kita tahapan Pak ya, tahapan karena kita milih biaya yang paling ringan. Jangan sekali-kali buka rekening giro, nanti kesedot banyak. Kesedot banyak. Kalau nggak salah administrasinya tiap bulan itu 30.000. Sampai hari ini rekening giro atas nama BPD yang lama belum kami tutup karena masih banyak yang transfer ke rekening tersebut. Sudah kami beritahu masih berlanjut. Sudah mendekati waktu bisa ditutup secara otomatis gitu. Lalu masuk lagi cuma 50.000 kena biaya administrasinya 30.000. Ya habis. Gitu. Jadi maksud saya nanti coba datang lagi ke BCA untuk sampaikan. Kasihlah contoh BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 011 675 6000 untuk bisa buka filenya apa-apa yang dibutuhkan dan transaksi rekening model apa yang dibuka. Kalau memang masih mengalami kesulitan, saran saya yang kedua adalah tutup rekening lama, buka rekening baru. Tetap atas nama
perwil. Gitu ya. Atau mungkin yang lama dipending dulu sampai yang baru itu sudah operasional dengan baik, lalu baru ditutup. Begitu ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan, kasih contoh BPD. Karena rupanya perwil 2 dan perwil 9 ini masih dalam lingkupnya Kanwil 7 BCA. Ya, yang kantor pusatnya ada di Malang. Begitu ya. Kemudian yang kedua tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nanti tanggal 23 ya Pak Agus. 23 kami akan melakukan MOU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan membahas banyak hal. Salah satu di antaranya adalah timing pendebitan dari para peserta. Alurnya adalah para peserta dari gereja bisa yang bertanggung jawab gembala gereja lokal atau para pejabat yang punya rekening. Ya, bisa didebit secara otomatis oleh perwilnya. Tetapi tiap-tiap gembala bikin laporan kepada ketua perwil, selanjutnya disampaikan kepada sekretariat BPD tentang siapa saja yang ikut BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apa. Misalnya kalau si A gembala ya ditulis dalam kurung gembala, preminya berapa? Misalnya 25.000 ya ditulis belakangnya 25.000. Kita mengikut sertakan tenaga kebersihan misalnya, petugas kebersihan. Belakangnya ditulis berapa premi yang dikehendaki, misalnya 15.000. Jadi seperti itu disampaikan kepada perwil, nanti akan dilanjutkan kepada BPD. Kemudian timing pendebitannya kami akan mengusulkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semua peserta akan didebit secara otomatis oleh perwil. Selanjutnya perwil akan langsung atau gimana Pak enaknya? Nanti setelah kita bicarakan. Kapan hari ada nanti mau diambil langsung dari perwil atau dikumpulkan dulu ke BPD? Oh ya, tentang hal itu nanti kita akan bicarakan, tapi saya mengusulkan timingnya antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nanti kalau ada peserta yang terlambat membayar, akan berlarut-larut, ketua perwilnya harus bikin laporan. Gembala bikin laporan kepada ketua perwilnya bikin laporan kepada BPD. Ya, karena kalau tidak salah, keterlambatan 3 hari kerja saja itu sudah di-drop. Ya. Dan Pak Agus sampai hari ini pesertanya berapa? 400 ya? 343 peserta dan saya mengamati masih banyak gereja yang belum mengikut sertakan pejabat atau tenaga non pejabatnya. Ada kesempatan masih Pak? Sampai tanggal 25. Saya berharap ketua perwil proaktif untuk mengkomunikasikan dengan gembala jemaat lokal supaya bisa mengikut sertakan para pejabatnya atau tenaga yang membantu di gereja, non pejabat. Ya. Untuk BPJS sudah jelas, BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas? Iya Pak. Shalom Pak, berkaitan dengan yang terlambat bayar tadi Pak. Misal ada peserta yang terlambat bayar mungkin dari satu gereja, tadi Pak Sugiono sempat sampaikan bahwa ada denda gitu ya Pak ya? Bukan denda Pak, bukan denda, tapi asuransi itu sistemnya kalau keterlambatan sampai pada batas waktu tertentu, itu otomatis akan di-drop, kita nggak bisa klaim. Di-drop?
Itu kemudian andai kata kemudian ada respon kemudian bayar, gimana Pak? Ya bisa ikut lagi, cuma nanti ada masa tunggu. Oh gitu. Itu nanti yang handle siapa Pak? Diberlakukan seperti peserta baru, ada masa tunggu. Ya nanti tanggal 23 kita akan perjelas itu Pak. Tapi kan kenapa kita meminta supaya auto debit dari peserta, yaitu tadi kalau di auto debit kan tidak mungkin ada keterlambatan. Gitu. Kecuali kalau saldonya nggak Iya, ada. kalau saldonya kurang. Pak. Nanti keterlambatan kita akan bicarakan, tapi nanti kita akan bangun sistemnya ya, supaya tidak terlambat. Apakah nanti perwilnya kan, apalagi kalau diambil dari dana perwil kan berarti dia bayar, berarti kita tagih 1-2 orang itu, gitu, ya. Kan nanti rencananya tempo hari si BPJS-nya akan ambil dari rekening perwil. Berarti kalau diambil dari rekening perwil kan perwil ada saldonya. Kalau 1-2 orang tidak bayar kan cuma 15 atau 25 ribu gitu kan diambil. Nah, nanti perwil yang mesti mengamati siapa-siapa yang tanggal itu minus gitu. Saya pikir tidak mungkin lebih daripada separuh lah. Paling 1-2 orang gitu. Ya, supaya tidak terjadi drop itu tadi. Ya. Baik Pak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan itu kan nanti misal rekening gereja atau rekening gembala setempat yang di auto debit. Itu prosedurnya bagaimana Pak? Mungkin bisa juga pejabat yang punya rekening. Itu mereka ke banknya kemudian minta gitu. Memerintahkan bank untuk pada tanggal sekian sampai sekian mendebit secara otomatis rekening ini untuk dimasukkan ke rekening perwil. Oh gitu. Ya mungkin untuk yang kedua ini perlu ya disosialisasikan ke gembala-gembala yang mengikuti BPJS ini Pak. Ya nanti setelah tanggal 23 ada kepastian, kita akan sampaikan kepada Ketua Perwil agar Ketua Perwil bisa share, bisa sosialisasikan kepada gembala-gembala yang mengikut sertakan ya, pejabat-pejabatnya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Tuhan berkati. Ya Pak. Pak Andreas Ong, betul begitu kan prosedurnya kan, yang bersangkutan mesti ke bank kan, Pak Andreas masih mengingat begitu ya, yang bersangkutan ke bank lalu tanda tangan form kan bahwa tiap tanggal sekian setiap bulan rekening saya didebet masuk ke rekening ini. Kuasa pendebetan. Iya Pak, gitu Pak prosedurnya. Ya. Jadi sosialisasinya gampang aja, setiap perwil bisa sosialisasikan kontak kepada gembala-gembala atau pejabatnya untuk segera ke bank untuk melakukan penandatangan surat kuasa dari rekeningnya kepada rekening perwil. Setiap bulan didebet sekian ribu gitu Pak. Tapi jangan langsung datang ke bank, tunggu dulu pemberitahuan dari kami ya. Tentang waktu pendebitannya. Ya. Ya, setelah tanggal 23 ada kepastian dari BPJS kita kerjaan dan kita sepakati, baru nanti kami sampaikan tanggal berapa sampai tanggal berapa didebit secara otomatis. Gitu ya Pak. Oke. Bentar. Ya Pak. Dari Perwil 7, ini memang sudah diseragamkan semua wajib untuk auto debit ya, khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi kan ada yang tanya apakah karena beberapa pejabat itu bayar sendiri-sendiri kan gereja ada yang kayak seperti itu Pak. Dan apakah bisa sendiri-sendiri atau didebet per gerejanya saja satu rekening? Diputuskan aja Pak, setiap perwil kepada pejabatnya, kepada gerejanya. Kapan hari saya bicara sama Pak Sugiono, lebih baik kalau setiap pejabat itu sendiri-sendiri. Karena berkenaan dengan iuran. Tapi kalau kemudian ada cleaning service, ada petugas keamanan, satpam, koster gereja, itu pakai rekening gereja aja atau rekening gembalanya. Sebab kalau pakai rekening gembala, itu dikhawatirkan ada gereja-gereja yang PDP-nya banyak, lalu kemudian dia enggak bayar ke gerejanya. Ya terserah gerejanya, kalau gerejanya mau ya sudah gereja aja, kita ada 10, jadi langsung rekening gereja, yaitu terserah kebijakan gereja bahwa pendebetan tidak hanya
BPJS-nya tapi termasuk iurannya. Jadi maksudnya kan itu dulu, pendebetan secara otomatis itu supaya perwil-perwil juga tidak kerepotan lagi setiap acara pertemuan baik pasca atau Natal sudah tidak lagi sibuk di depan ada counter untuk menerima iuran gitu. Maksudnya gitu Pak Jackson. Jadi semangat itu yang perlu dipikirkan oleh setiap perwil. Kenapa saya meminta ada pendebetan sekaligus itu bisa menolong setiap perwil supaya iuran pejabatnya bayar tiap bulan. Gitu aja. Baik. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya, itu dari bendahara kami menanyakan, apakah pendebetan itu nanti bisa juga minta secara auto debit atau tetap manual untuk iuran pejabat ke gereja-gereja tersebut? Jadi kan iuran pejabat itu kan ada, itu pertanyaan dari bendahara kami. Itu kan apakah juga perlu dilakukan auto debit atau tetap manual? Ya sebisa mungkin jadi satu dengan BPJS Ketenagakerjaan. Istilahnya BPD itu mau nunut. Supaya tidak kesulitan nagih iuran pejabat. Seperti itu Pak. Baik. Semangatnya seperti itu. Ya. Ya. Kasih tahu aja lebih baik didebet dua-duanya gitu aja. Itu kan meringankan bendahara perwilnya daripada bendahara perwil kasih kesempatan. Betul. Oh ya enggak apa-apa BPJS saja nanti dia kerepotan ngurusin iuran lagi gitu. Iya. Terus dari bendahara kami itu kemarin memang kami runding-runding dan beliau bilang, "Pak, saya ini kerepotan kalau ngurusin dengan tambahan yang gini banyak dan saya enggak bisa kontrol itu masuknya banyak." Jadi beliau juga perlu asisten bendahara. Seperti itu. Saya juga mengusulkan kami juga perlu asisten sekretaris. Karena memang perlu untuk menghandle itu di sana Pak. Itu usulan dari Perwil 7 Pak. Ya, Terima kasih. kita memahami itu Pak. Jadi ini kan perwil 3 juga beberapa perwil kita memahami jadi memang enggak apa-apa ada pendamping ya pelaksana sekretaris atau pelaksana bendahara gitu. Apatah lagi kalau kemudian kemarin juga dengan Pak Agus runding-runding ya ternyata ya kita harus akui diri kita. Beberapa dari kita ini agak gaptek gitu ya. Makanya kan agak gaptek supaya kepengurusan perwil bisa berjalan dengan lancar. Bolehlah bendahara atau sekretaris ada apa istilahnya tadi? Asisten. Ya, asistennya. Ya, sekretarisnya. Sekretaris bendahara, sekretaris ya. Sekretarisnya sekretaris gitu ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Karena memang kita memahami itu. Jadi bolehlah gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, Cuman yang nanti jadi persoalan kalau kita rakerda itu berarti nambah orang. memang kenyataannya seperti itu Pak. Ya. Tapi kan tidak perlu dimasukkan di dalam jabatan struktural. Nanti kesannya terlalu gemuk. Saya sendiri sebagai bendahara BPD yang bikin laporan bukan saya pribadi. Saya minta tolong anak saya. Karena terus terang di usia senja seperti ini, kita ini pada gaptek. Tapi kita berusaha untuk ya mengikutinya supaya enggak nemen-nemen gitu maksudnya. Ya. Dari hal BPJS Ketenagakerjaan cukup ya? Cukup? Dan yang ketiga, yang terakhir, ini sebenarnya bukan ranah saya. Saya berpikir hari-hari ini kan lagi marak-maraknya peretasan data. Hacker. Apakah database yang akan kita laksanakan ini, yang akan kita mulai ini sudah dipikirkan tentang pengamanannya. Jangan sampai nanti database kita ini diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan yang akan merugikan atau membawa dampak negatif bagi perkembangan gereja kita. Itu Pak yang tolong dipertimbangkan dan dipikirkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya mari Pak Gus. Kita akan mulai acara kita. Yang tadi pembukaan belum dimulai. Shalom, semangat. Puji Tuhan.
ini saya mulai dengan sebuah intermezzo karena beberapa teman-teman ngomongin, Pak BPD sekarang kok kakean macam-macam. Banyak pekerjaannya. Ya memang kalau kita berorganisasi dengan apa kita mau rapikan semuanya, memang mau nggak mau periode ini memang agak berat gitu ya. Karena database ini kita rancang 2004 ya Pak Gideon, Pak Sugiono waktu zamannya Pak Ping. Tapi sampai sekarang belum selesai karena ada rentang waktu yang memang waktu itu tidak digunakan lagi database ini. Tapi mengingat bahwa pentingnya data yang kita harus miliki, mau nggak mau database ini kita sempurnakan dan kita mulai merubah sistem. Kenapa BPP sekarang belum sampai selesai database-nya, karena sistem dari top up ke bottom. Jadi ngisi di Jakarta 1 orang 2 orang ngisi database seluruh Indonesia. Saya pikir ini nggak mungkin, mustahil. Makanya kita merubah sistem, saya koordinasi dengan Pak Gideon, Pak Sugiono, bagaimana kalau kita merubah sistem dari bawah ke atas. Jadi nanti Bapak Ibu akan melengkapi data-data ini, porsinya setaris, bendara, force-nya bendara, ketua perwil mengawasi perwilnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu akan terima password ya masing-masing. Password ini tolong disimpan atau mungkin bisa merubah sendiri tanpa diberitahu orang-orang lain, biar perwil 1 punya akses sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri sebagainya. Nanti ketika Bapak Ibu mulai mengakses di rumah dengan koneksi internet, maka data ini akan tersambung ke servernya BPD. Untuk menjawab ini Pak Sugiono pertanyaannya apakah data ini aman, sebetulnya kita ini punya program SQL. SQL itu program ini cukup baik ya, cukup baik dibandingkan yang lain-lain. Karena kalau mau membobol SQL ini passwordnya berlapis. Sedangkan ada program lagi yang lebih dari SQL apa tuh ya? Oracle ya, Pak Guntur ya. Oracle ya. Oracle ini digunakan untuk bank-bank, BCA. Tapi kita harus menyadari bahwa hacker memang pintar-pintar. Bank seperti apa, secanggih apa, BCA pun bisa dibobol. Karena ada titik-titik lemah yang memang database punya. Tapi kalau data kita ini, SQL ini ya nomor 2 lah di bawahnya Oracle itu. Jadi kalau membobol data kita mungkin pertanyaannya untuk apa gitu. Untuk apa dan fungsinya apa. Ini hanya data berisi data diri pejabat, kemudian bicara keluarga yang harus kita isi karena nanti menyambung dengan BPJS, siapa anaknya, siapa istrinya itu akan masuk semua di sini. Kemudian tentang bendahara nanti akan kita bisa melihat ketertiban pejabat itu membayar iuran-iuran per bulannya. Nah kita mulai saja dengan hak tadi yang pertama untuk job description. Bisa ditampilkan ya Pak Anton ya? Ya, job desk-nya. Jadi database kita punya 6 akun, ya 6 akun ini masing-masing akun nanti ada password-nya sendiri-sendiri. Database yang pertama, akun pertama itu untuk ketua dan sekretaris BPD Jatim. Kemudian akun kedua itu untuk wakil ketua BPD Jatim. Akun ketiga untuk bendahara GBI Jatim. Akun keempat untuk staf kantor, nanti kalau ada perubahan data apa kantor bisa melakukan itu. Akun kelima itu untuk ketua sekretaris perwil 1 sampai 9. Kemudian akun yang keenam itu untuk bendahara perwil 1 sampai 9. Nah, kita akan lihat job desk-nya aja ya. Ketua sekretaris dan ini pertama ya. Ketua sekretaris BPD Jatim ini. Interupsi Pak Agus. Coba balik ke atas. Turun ya Pak. Yang 5 itu ketua dan sekretaris perwil 1 sampai 9. Iya. Kenapa yang 6 itu tidak ketua dan bendahara perwil 1 sampai 9? Harusnya iya. Oh ketua dan bendahara. Iya dong. Ketua dan dari ketua perwil semua bisa ngawasi dia. Iya. Nanti kita tambahin ya. Oh, iya. Jadi ketua perwil bisa ngawasi keuangan setempat. Iya Pak. Untuk yang pertama, akun pertama ini untuk ketua sekretaris jobnya ada mengatur akses masing-masing akun. Kita bisa menambah juga pembagian wilayah itu. Kemudian memeriksa data pejabat, ini ketua dan sekretaris BPD ya. Kemudian memeriksa data gereja, memeriksa data perpuluhan, gembala, bisa melihat nominalnya.
kemudian memeriksa data iuran pejabat, bisa melihat nominalnya, kemudian juga memeriksa data persembahan sukarela, bisa melihat nominalnya, kemudian menyetujui atau tidak menyetujui update. Ini untuk menyetujui ini ada beberapa item yang kita memang kunci, seperti jabatan atau gelar, jabatan PDT, PDM, PDP. Misalnya di database kita masih PDP, ternyata orang sudah PDM, Bapak Ibu tidak bisa langsung merubah. Itu nanti ada hak untuk mengusulkan bahwa orang ini harusnya PDM. Nanti yang mengupdate nanti bisa ketua, saya atau mungkin nanti Manda. Kemudian yang selanjutnya menambahkan gereja baru. Menambahkan pejabat baru, menonaktifkan atau mengaktifkan kembali gereja yang butuh penggabungan dan sebagainya. Menonaktifkan atau mengaktifkan kembali pejabat yang meninggal, pindah dan lain-lain. Bapak Ibu nanti kalau melihat ini ada data misalnya Bapak Abu Ahmad kan sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi masih ada. Ketika Bapak Ibu lihat jangan loh kok masih ada. Karena rekam jejaknya masih ada orang itu. Jadi enggak meninggal di del hilang itu tidak. Tetap ada tapi nanti di kolom ketika Bapak Ibu buat melihat tabel wilayah 1 orang itu enggak ada karena non aktif. Ya. Kemudian mengatur skorsing pejabat. Ini fungsinya ya. Kemudian akun kedua wakil ketua. Wakil ketua ini memeriksa data pejabat, memeriksa data perpuluhan, memeriksa data iuran pejabat, memeriksa data persembahan sukarela. Jadi wakil ketua ini hak aksesnya ini memeriksa jobnya ya. Kemudian yang ketiga, bendahara. Saya cepat saja karena ini nanti ada di YouTube kok ya. Ini juga ditambahi Pak, ketua dan bendahara gitu. Oh iya, Kayak ketiga. yang keenam ya. Ya, ketua dan bendahara. Ya. Yang ketiga, akun 3 nih, ketua dan bendahara BPD Jatim. Ya, ini memeriksa data persepuluhan gembala, bisa melihat nominalnya itu, memeriksa data iuran pejabat, memeriksa data persembahan sukarela, memasukkan data persepuluhan gembala, kemudian memasukkan data persembahan sukarela tadi. Tadi yang masukkan nanti bendahara BPD. Kemudian akun keempat, staf kantor ini skip aja ya, skip aja karena hampir sama dengan ketua Staris tadi. Akun yang kelima, ketua dan Staris periode 1-9 ini. Ini Bapak Ibu tugasnya nih untuk ketua dan Staris melengkapi data gereja yang sudah ada. Datanya sudah ada tapi nggak lengkap, nggak pernah lengkap. Dan kita mohon dari bawah ini kita melengkapi. Tadi nanti kalau hubungan dengan BPJS, hubungan dengan anak-anak siapa, bisa ketahuan semua. Kemudian memeriksa mengajukan usulan perubahan data gereja. Nama gerejanya salah misalnya, itu diajukan ya. Diajukan, jadi nggak bisa langsung dirubah, nggak bisa. Diajukan ke BPD, nanti BPD akan melihat, oh ada pengajuan, kita lihat memang cek karena memang itu salah ya kita bisa update gitu ya. Melengkapi data pejabat yang sudah ada. Kemudian memeriksa, mengajukan usulan perubahan data pejabat yang saya ngomong tadi, namanya salah, jenjang pejabatnya salah, pembinanya salah dan sebagainya. Itu diusulkan. Ya. Telepon ganti bisa. Kalau telepon bisa ganti. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba. Akun yang keenam, ketua dan bendahara periode 19 ya. Tadi yang di koleksi Pak Ketua ya. Nah bendahara periode 9 ini tugasnya memeriksa dan memasukkan data iuran pejabat. Jadi kalau ada nanti sudah dimasukkan di auto debit enak kan. Oh ini ketahuan masukkan. Kemudian memeriksa data persepuluhan gembala. Kemudian juga memeriksa data sukarela. Diperiksa saja, tapi nominalnya tidak bisa dilihat. Hanya keluar namanya Pak Heru, Pak Edi sebagainya keluar masuk. Itu job desk-nya, kemudian ada hak akses yang perlu saya sampaikan, hak akses. Ya, hak aksesnya sebelahnya. Ya. Ini cara login ya, database GP Jatim. Saya kira nanti kalau ini kesulitan, pulang dari tempat ini selesai bisa diminta saya atau Pak Anton atau Pak Guntur nanti bisa mengcopy ini. Ini cara untuk yang hari ini nggak bawa laptop,
nanti minta filenya itu berupa file zip ya, nanti diekstrak, kemudian di sebuah folder database GP Jatim itu. Setelah itu dibuka foldernya, kemudian database Jatim diekstrak, di dalamnya ada 8 buah file. Bukanya double klik, file bernama BPD Jatim, kemudian masukkan nama dan sandi, lalu klik masuk. Nanti sandinya belum ya, passwordnya belum ya. Hak akses, ya ada 6 akun tadi, hak aksesnya berbeda ya. Hak aksesnya berbeda, skip aja, ini sama. Kemudian ini, akun yang pertama. Cukup banyak, tapi ini mungkin bisa dilihat sebentar aja. Nanti Bapak Ibu kan di bagian ini, ya, dibagikan ini di PDF gitu ya. Ini karena ini hak aksesnya ketua dan sekretaris sebenarnya. Tapi saya kira ini nggak usah, langsung masuk akun yang ke ini aja, ke 5 dan 6. Iya, akun 5 dan 6. Jadi akun kelima ini kan tugasnya ketua dan sekretaris, gitu ya. Hanya bisa akses satu perwilnya sendiri. Jadi perwilnya 6 ya 6, 5 ya 5, nggak bisa 6 lihat 5, kemudian ngomong-ngomong koncoan nggak bisa. Kemudian bisa lihat data gereja masing-masing di perwil itu. Kalau perwil 6 ada 50 gereja, bener enggak itu datanya. Kemudian bila bisa edit data gereja yang sudah ada, diedit. Kemudian yang tidak bisa ini, yang nggak bisa edit nama gereja yang sudah ada. Nah ini tadi, kalau ada salah, minta PPD untuk memperbaiki, diminta, ini salah Pak. Jadi yang sini yang akan lepas kuncinya baru bisa diganti. Tidak bisa menambah gereja baru, nggak bisa nambah. Yang bisa nambah itu BPD, ya perwira nggak bisa nambah. Kemudian bisa lihat data gereja, pejabat, Kemudian bisa edit data pejabat yang sudah ada. Kemudian tidak bisa edit nama pejabat yang sudah ada, harus lewat usulan. Namanya Frankie pakai I tapi aslinya Y gitu. Itu usulan. Tidak bisa edit jenjang pendeta, ya pejabat PDE, PDP, PDM, PDT nggak bisa, lewat usulan. Tidak bisa menambah pejabat baru, nggak bisa menambah pejabat baru, itu kan haknya BPD. Kemudian tidak bisa edit penempatan pejabat pada gereja lokal. Misalnya gereja lokal punya 4 pejabat, tiba-tiba 1 pindah gitu, pembinaan, perwil hanya bisa mengusulkan, nggak bisa mindah, langsung dipindah gitu, nggak bisa. Nah ini kenapa kita lakukan ini, karena Januari ya Pak Ketua ya, kita akan mulai penertiban pengembalaan dia, pembinaan dia. Jadi data ini kita harapkan nanti rakerda sudah selesai. November Pak ya, rakerdanya. Perkiraan November. Jadi ada waktu Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. Datanya sudah selesai supaya nanti Januari kita bisa melakukan penertiban pengembalaan yang di SK-kan di MD kemarin. Kemudian tidak bisa edit pembina pejabat. Pembinanya nggak bisa ngedit, ya, nggak bisa mengaktifkan, nonaktifkan pejabat, nggak bisa. Nggak bisa mengatur skolasing pejabat, nggak bisa. Kemudian bisa lihat laporan persepuluhan gembala, bisa. Ini sekretaris bisa, ketua bisa. Nggak bisa melihat nominal laporan persepuluhan gembala, tidak bisa menyimpan data persepuluhan gembala, ini harus menghubungi bendara. Bisa lihat laporan iuran pejabat, bisa lihat, ketuanya bisa lihat. Bisa lihat juga nominal laporan iuran pejabat. Nggak bisa edit menyimpan data iuran pejabat. Kemudian bisa lihat laporan persembahan gereja lokal ya. Sukarela itu diganti Pak ya, persembahan gereja lokal. Tidak bisa melihat nominal laporan persembahan gereja lokal. Kemudian tidak bisa edit menyimpan data persembahan gereja lokal. Kemudian bisa lihat laporan kehadiran SMD. Misalnya kita lakukan MD, kemudian kita telepon Pak wilayah 4 masih belum banyak, bisa dilihat di situ nanti. Ya. Tidak bisa edit data SMD. Itu aja mungkin yang untuk akun yang kelima. Sekarang akun yang keenam untuk ketua dan bendahara periode 1 dan 9.
hanya bisa akses satu perwil saja, seperti itu, bisa melihat data gereja, tapi tidak bisa mengedit nama gereja yang sudah ada. Tidak bisa menambah gereja baru. Kemudian bisa lihat data pejabat, bisa edit data pejabat yang sudah ada, kemudian tidak bisa edit nama pejabat yang sudah ada, harus lewat usulan. Tidak bisa edit jenjang pejabat, tidak bisa menambah pejabat baru, tidak bisa edit penempatan pejabat pada gereja lokal, tidak bisa edit pembina pejabat, tidak bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pejabat, tidak bisa mengatur skorsing pejabat. Nah ini bisa lihat laporan persepuluhan gembala. Kemudian tidak bisa melihat nominal laporan persepuluhan gembala. Nominalnya nggak bisa, tapi namanya masuk. Misalnya gembala Pak Joko masuk, tapi nominalnya nggak bisa lihat. Tidak bisa melihat, tidak bisa edit penyimpanan data persepuluhan gembala. Kemudian bisa lihat laporan iuran pejabat, bisa lihat nominal laporan iuran pejabat, bisa edit penyimpanan data iuran pejabat, bisa lihat laporan persembahan gereja, kemudian tidak bisa melihat nominal laporan persembahan gereja, tidak bisa mengedit penyimpan data persembahan gereja, yang bisa melihat laporan kehadiran SMD, dan tidak bisa edit data SMD. Itu bendara. Jadi kalau disimpan bendara ini tugasnya masukkan iuran pejabat, tapi juga bisa melihat yang lain-lain. Ya, BPJS segera kita siapkan karena ini programnya masih baru. Karena program database tidak mungkin hari ini selesai, tidak mungkin karena akan berkembang terus. Kebutuhan apa tambah lagi, kebutuhan apa tambah lagi. Dan nanti Bapak Ibu kalau di rumah usahakan pakai wifi yang cukup ya, sehingga ketika diedit nggak putus gitu loh, koneksinya. Ketika diedit langsung masuk ke servernya BPD. Nanti begitu masuk, kalau ada usulan pasti di komentarnya Manda pasti ada notifikasi, ya ini ada usulan. Sehingga kalau memang itu benar diubah langsung. Ya. Kita akan coba ya Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak Jackson. Ya dari Perwil 7. Ini kan kita melihat bahwa pejabat juga ada absen itu hanya di pertemuan BPD seperti kayak SMD. Sedangkan kita juga pada saat mereka maju naik jenjang dari PDP ke PDM dan selanjutnya, itu kan kita perwil-perwil kan juga ditanya apakah aktif atau tidak. Apakah tidak dibuat juga mekanisme keikutan serta keaktifan mereka di perwil-perwil juga itu di absen. Nah seperti kayak gitu. Kira-kira perlu Seharusnya nggak kan ya? perlu itu Pak. Karena banyak pejabat kan dalam hal ini kan penertiban database dan untuk mantau apakah mereka aktif itu kan banyak yang tidak ikut juga. Jadi maksudnya kehadiran di perwil masuk Betul. data? Iya, itu seharusnya dibuat juga itu Pak. Oh boleh, tidak apa-apa nanti kasih Guntur. Bisa ya Pak Guntur ya? Pak Guntur. Jadi nanti maksudnya ini kalau ada kegiatan di perwil, kegiatan, Iya. di absen langsung masuk di database. Iya. Iya. Oh gitu ya. Termasuk MD barangkali. MD Tambahin. masuk Pak? Oh MD MD masuk, ada, ya. ya. Kegiatan perwil aja. Ya, yang Supaya ya, perwil itu yang juga perlu ditambah. punya rekam jejaknya juga, tidak manual. Boleh dimasukkan, ya. jadi Tambah nanti event. kalau ada pertemuan ya ketua terus bawa laptop masukkan Betul. absen gitu Iya, ya. oke. Oke. Iya, terima kasih. Ditambahkan Pak Guntur ya, Ya. tolong ya. Kehadiran Kegiatan perwil. kegiatan pokoknya. perwil, ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak kita mau praktek. Coba praktek. Mungkin Pak Guntur bisa maju ke depan ya Pak Guntur ya. Untuk praktek ini bisa dibantu saya karena Pak Guntur yang membuat ya, programmernya, developnya misalnya. Kalau yang ngerjain pasti lebih tahu detailnya kan. Ya kita kan coba Bapak Ibu ya kalau memang ada pertanyaan kita coba mulai buka yang di folder ini. Iya sebentar.
Sebentar ini lemot ya, karena pakai lemot. Yang guntur aja, guntur ya. Belum buka ya? Ya itu, ya itu. Sebentar harap sabar karena ini lemot anunya apa? Ya, buka itu. Nah. Loh. Oh enggak keluar ya? Putus maksudnya. Oke, balik lagi. Oh programnya. Programnya mana Pak? Oh ya, putus ya. Tadi yang Sudah di awal. ya, oke. Ya. Agak lemot memangnya karena terlalu banyak pakai Mac. Mac. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya mau tanya itu, jadi kalau misalnya ada pertemuan wilayah ya, tadi sudah disinggung tentang keaktifan di dalam pertemuan. Ya, Ya, itu masuk database langsung. Tapi untuk kepentingan Perwil sendiri misalnya kita absensi kita buat seperti waktu MD itu memungkinkan atau tidak? maksudnya pakai barcode? Supaya Bar. tidak kan semua Bisa mungkin. Tapi emang harus ada alatnya ya Pak? alat. Alatnya, beli scannernya itu. Ya. Nanti kalau untuk barcode-nya kan kita bisa gandakan dari sini. Yang punya MD itu kan, titik bisa. Beli scannernya. Ya. Bisa. Enggak, scanner enggak, berapa scanner ya Pak? Scanner itu. Oh Pak Anton berapa ya scanner ya? Harga scanner? Ya ratusan lah. Ya 100.000 lah. Ratusan, enggak mungkin juta. Ya kemarin ada usulan dari kita sedapat mungkin Perwil beli laptop. Ya jadi tidak laptopnya bendahara atau sekretaris tapi pakai laptop Perwil. Jadi pakai dananya Perwil lalu kemudian dengan harapan juga tadi saya katakan ada rekam jejak. Jadi nanti kalau pas serah terima ya sudah laptopnya itu dikasihkan datanya sudah gitu. Ya. Sekretaris. Jadi nanti enggak perlu lagi kita fisik hard copy ya walaupun mungkin kalau ada hard copy-nya dikasih tapi ya sudah laptop aja dikasihkan gitu. Datanya ada di situ. Serah terimanya gitu. Berapa laptop yang mumpuni yang harganya enggak mahal? 5 jutaan Pak. Oh 5 juta. 5 juta. Hah? Mereka yang tahu. Sudah Cari sangat mumpuni. prosesor yang tipe H ya, jangan yang tipe U atau G. Karena ini kalau G atau U 3 tahun 4 tahun sudah nanti kurang lagi. Lebih baik yang tipe agak ke atas. Direkomendasi aja merek dan jenisnya kemarin. Kalau yang 5,5-an itu Advan namanya, punya ini lokal. Lebih bagus daripada Axio. Itu 5,5 itu sudah tipenya tinggi. Jadi gini, brand lokal ini saya tanya apakah bagus? Tergantung pemakaian. Semua kan pemakaian, walaupun kita punya laptop yang bagus sekalipun kalau pemakaiannya agak kasar ya pasti rusak. Tapi selama ini Advan tidak pernah ada keluhan. Gitu. Jadi Advan ini mengeluarkan laptop yang sekarang murah tapi speknya tinggi. Ya itu ya, kita akan coba ya Bapak Ibu, sudah ya. Mungkin dipindahkan layar tengah aja ya, supaya besar ya. Ya, ini contoh untuk sekretaris dan ketua BPD. Jadi ada paling saya data dasar itu nanti Bapak Ibu gak akan ada itu. Karena ini kita punya hanya untuk ketua sekretaris yang punya hak akses. Ya, ini seperti itu hak aksesnya itu. Seperti coba contoh sekretaris 1 nih. Satu ya. Klik 1 ya. 1 ini
Itu aksesnya ada. Mungkin langsung ke Perwil aja. Oh, Yang Perwil ya? BPD nggak perlu ya. Oke, Langsung ke Perwil ya. aja. Ini coba menampilkan daftar gereja. Nah, ini semua ada di Perwil 1. Untuk NIG sudah kita taruh situ. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, NIG saya punya berapa? Pasti situ ada. NIG itu VA itu kepanjangan, VA itu kode bank, kemudian ditambah NIG itu. Jadi kalau banknya biasanya kan 022 berapa tuh kan, ditambah NIG itu sudah VA. Jadi NIG Bapak Ibu di situ sudah ketemu. Nah itu 2226010 itu kan sama 0104 sama itu. Jadi kalau ada pejabat yang tanya NIG pastikan bisa dijawab karena di Perwil sudah ada. Enggak perlu lagi tanya ke BPD ya, sudah ada semua. Nah, seperti itu jemaat apa ya? Yang enggak ada pendetanya, Bayangkara Ponorogo misalnya. Klik Bayangkara Ponorogo itu. Nah, Bayangkara Ponorogo, bawa lagi, bawa. Nah, itu. Itu gembalanya enggak ada itu. Masih belum ada. Bapak Ibu bisa tulis itu nanti. Gembala siapa? Yang tahu kan perlu satu ya. Mohon izin, seperti ini apakah bisa diakses langsung dari file yang tadi dibagi? Langsung bisa, coba bisa. Perlu satu bisa coba. Iya. Di file yang mana Pak? BPD, Excel. BPD Jatim X. Iya. Oh aksesnya belum? Pak Bu Manda, aksesnya? Aksesnya cepat dikasih, tapi ya ini ya kita bagi aja aksesnya ya. Nanti bisa merubah PIN-nya sendiri bisa. Ya. Ini perlu akses nama dan sandi. Ya. Kan sudah copy kan? Belum copy. Pak Anton tolong bantu Pak Anton, belum di copy nih. Beberapa file Perwil. Kecil ya. Kecil. Perwil 1 dulu ya, hak aksesnya ya. Ya. Lagi jalan kamu kan ya. Ini di WA, pakai WA ya. Kode aksesnya di WA ya. Bendaranya perlu satu. Yuk. Kamu kok sini? Ini salah. Selama ini kan. Itu BPD Exa itu ya, diklik. Bendara per satu, anu ya, Pak Yanja ya? Iya, oh iya Pak Yanja. Pak Steven sudah ada WA-nya itu, kode sandinya. Sambil jalan ya, sandinya disebar ya, supaya kita bisa tahu. Ini siapa Pak? Ini siapa ini? Namanya itu, nama... Itu seragam atau tiap perwil berbeda? Tiap perwil beda. Sekretaris 1, sekretaris 7, sekretaris 8, ya.
Jadi untuk data sekretariatan itu sudah ada. Jadi itu yang dibagikan masuk langsung di copy. Harapannya kalau hari ini mumpung kita ketemu, kalau beberapa menemukan hal-hal yang perlu diupdate atau diperbaiki, lebih baik sekarang dilakukan gitu. Yang baru kan berarti hanya bendahara karena pengisian-pengisian berdasarkan data yang berkembang. Tapi kalau sekretariatan kan ini adalah perbaikan dan pemutakhiran istilahnya data itu. Jadi sedapat mungkin sekretariatan kalau sekarang bisa dijumpai dan ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki atau diganti atau dan lain sebagainya, sedapat mungkin hari ini bisa dikerjakan dan diselesaikan. Jadi kalau tadi ada waktu 4 bulan, ya sangat cukup mestinya. Sangat cukup karena cuman memeriksa, sekretaris kan tidak membuat data baru. Ini data kan sudah ada yang ada di BPD. Kecuali bendahara bikin data kan sesuai dengan data-data yang dipunyai, iuran dan lain sebagainya. Gitu. Yang belum punya, ada yang belum copy filenya? Ada? Belum copy? Udah ada? Udah ya? Ya selagi dibagi passwordnya sama sandinya itu, ini Pak. Kita akan coba wilayah 1 saja ya. Mungkin wilayah 1 bisa coba. Bagus, berarti nomor VA yang BPD punya connect ya nanti ya dengan... Nanti ditambahkan Pak. Oh, Ya ini kan belum ada, Ya. karena masih belum. Tolong Bapak Ibu kemarin yang diminta oleh sekretaris untuk segera gereja-gereja disampaikan tahun berdirinya. Karena dari tahun berdiri itu kita akan membuat virtual account-nya. Gitu. Karena kita akan mengurutkan sesuai dengan urutan berdirinya sebuah gereja di satu kota. Cuma jangan bingung ya, VA-nya banyak nanti. VA-nya perpuluhan sendiri, VA-nya persembahan gereja sendiri, VA-nya kalau ada acara sendiri. Gitu Iya. Pak. Jadi Jatim akan punya 3. 3 VA untuk gembala, untuk gereja. Tapi kalau untuk pejabat berarti dia cuma punya 1 VA. VA-nya iuran pejabat aja. Tapi kalau gembala akan ada 3 VA. VA perpuluhan ke pusat, lalu VA persembahan sukarela yang ke BPD itu. Jadi nanti akan ada VA yang biasa dikirim ke rekening BPD untuk persembahan sukarela dari gereja itu ada VA-nya. Kenapa ada VA? Yaitu supaya siapapun dari gereja Bapak Ibu, ya para gembala yang mau membayar atau memberikan iuran persembahan kepada BPD, langsung terekod bahwa itu dari gereja ini. Gitu. Karena selama ini kadang-kadang biasa yang transfer bendaharanya, tapi mungkin karena bendaharanya berhalangan, lalu gembalanya yang transfer atau orang lain, itu menyulitkan bagi kita BPD untuk melacak dan membacanya. Tapi dengan adanya virtual account, maka itu akan memudahkan BPD dan memudahkan Bapak Ibu juga, siapapun bisa transfer persembahan sukarelanya ke BPD, karena nomornya, identitasnya sudah jelas, itu identitas virtual account-nya untuk BPD. Dan yang berikutnya nanti akan ada virtual account untuk para pejabat GBI. Ya, jadi kalau ada acara-acara MD khususnya, MD, maka itu juga akan menolong memudahkan bendahara MD-nya. Bahwa tidak memeriksa nama kepada nama, tapi langsung kemudian terekod bahwa virtual account-nya masuk berarti ya nama ini yang sudah bayar biaya MD-nya gitu. Sebentar, udah? Halo, maksudnya? Kalau enggak di foto aja, kasihkan ke Pak Ongko foto aja. Wilayah 6 sudah terima? Belum? Ke situ aja Pak foto Pak.
Cepet. Foto ya cepet. Di foto aja daripada dia WA satu. Wilayah 8 udah. Tujuh masuk ya, 7. Pak Jackson, masuk. Kalau sudah masuk semua kita mau belajar. Oh, passwordnya nggak sesuai. Sebentar Pak, yuk. Jadi virtual account 3, yang pertama virtual account dari BPP untuk persepuluhan, yang kedua virtual account untuk gereja lokal, untuk persembahan kepada BPD. Yang satu nanti akan ada virtual account untuk acara-acara. Jadi bukan iuran pejabat tetap kepada rekening perwil. Jadi virtual account yang terakhir untuk setiap pejabat akan punya kalau ada acara-acara BPD. Jadi khususnya MD itu langsung menolong dan memudahkan bendahara MD-nya untuk membaca pejabat-pejabat yang sudah bayar atau belum bayar gitu. Jadi bukan iuran pejabat tetap didebet ke rekening perwil. Ya seperti saya katakan tadi, kalau memang sekretaris langsung bisa memeriksa dengan bendahara atau dibantu bendahara dengan ketua tentang data-data, nama, alamat gereja. Kalau sudah clear, ya puji Tuhan, berarti data kita sudah selesai untuk data gereja, alamat, nama gereja, nama gembalanya juga. Berarti yang tinggal progres maju ke depan adalah data bendahara. Kalau data sekretariatan berarti sudah clear, sudah selesai. Yang sudah bisa akses bisa angkat tangan. Peril berapa yang? 4 bisa ya? 4 bisa, 7 bisa, 1 bisa, 2 bisa. Tinggal Pak Heru ya. 5 bisa akses? 9? Belum? Kita tunggu dulu Pak. Belum apa? Passwordnya? Oh di situ Pak. Minta aja fotonya langsung. Tep gitu. Tiga fotonya. Ini foto 3 si Pak Ari. Pak Sekretaris, Ya Pak. ini apakah bisa diperbaharui ya untuk tampilannya, interface-nya itu kekecilan. Mungkin ada tambahan kayak bisa zoom in, zoom out gitu. Oh. Ini di sini, menu ditambahin. Ya ditambah ya. Soalnya biasa mata tua. Pak Guntur. Ini yang bikin. Kan ke depan. Pak Guntur ini bisa nggak ditambahi? Ke depan mungkin ada pilihannya itu. Ya Ini selain pemutakhiran data para sekretaris, kalau ada usulan-usulan boleh disampaikan. Seperti usulan Perwil 7 tadi, absensi kehadiran di Perwil bisa dimasukkan, nanti kita akan masukkan. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu diusulkan sehingga bisa menjadi bagian dari data BPD itu. Silakan. Ada yang kesulitan? 9 bisa? Masuk ya? 5? Error. Pak Vicky bisa? Kalau sudah kita mau belajar sama-sama soalnya. Pak Ari masuk?
masuk ya. Ada handphone yang connect wifi tolong dimatiin dulu ya. Bisa. Ah, bisa. Bisa, bisa. Ada hal-hal yang nggak saya cek gitu emang ya. Oke ya. Sabar ya. Pak. Ini Pak. Coba lagi. Loh. Nah ini kan mesti diisi Pak ini Pak. Ya keluarga-keluarga bisa diisi juga. Oh, semua isi. Bikin form ngasih. Ya, gitu. Perwil ya. Oh. Kita kasih BMT juga. BMT. Itu ada satu wifi baru BMT kalau memang kesulitan. Kalau remote pakai BMT itu ya. Udah Pak ya? Udah ya? Oke ya. Baik, kita mau belajar Bapak Ibu semuanya. Perlu satu aja, yang tengah. Yang perlu satu ya. Ya, ini perlu satu seperti ini. Misalnya tadi kita coba mengupdate yang mana ya? Bayangkara Ponorogo bisa diedit ya. Pak Philip, yang lain bisa perhatikan aja. Ini contoh wilayah satu saja. Bayangkara Ponorogo. Nah, edit. Nah itu, ya kan? Ketika diedit namanya itu alamatnya benar, kecamatan desanya, kotanya itu kan kosong semua. Nah ini kewajiban dari Staris untuk mengisi. Kemudian teleponnya yang update, email gerejanya, jumlah jemaatnya, statusnya mandiri. Coba diklik aja statusnya ada beberapa status. Itu mandiri, bakal ranting, pos PI, ranting, cabang, mandiri ini yang induk maksudnya gitu ya. Kemudian kalau itu statusnya keluar. Ya, oke. Itu virtual account-nya langsung tampil di situ. Kemudian simpan. Pakai kata sesuai tata gereja aja, induk gitu, jangan mandiri. Oh ya. Bisa Pak Guntur, ganti. Ya ganti di programnya, nanti induk. Coba Ya. Pak Guntur, programnya. Apa aja itu istilahnya? Maksudnya ranting. Kecilin Pak ya.
Ya induk, induk. Nih, ini. Nih, Itu ditambahin lagi bisa Pak Guntur? iya nih. Oh mestinya ada begini. Ada Oh, ranting, cabang, induk. Itu ranting itu dan cabang itu Ini ada wifi dua, ya? ditambahi dua. Koleksi wifi. Cabang sama satunya cabang binaan. Lalu kemudian kok ranting ya? Bawahi cabang ranting. Sesuai tata gereja. Ada ranting, lalu ranting binaan. Jadi ada ranting, ada satunya ranting binaan, ada satunya lagi cabang, satunya cabang binaan. Ya, bisa kan ganti ya? Bisa. Ya, nanti setelah makan siang pasti diganti, di rumah masih ganti nanti, ya. Ini biar dulu Pak Ketua ya, biar dulu nanti. Enggak apa-apa ya. Ya, terus diteruskan lagi yang itu. Ya. Disimpan, ketika simpan ini kita berarti gereja lokalnya sudah tersimpan. Ya. Ya, simpan ya. Berarti ketika disimpan begini, apa yang Bapak Ibu update nanti sudah situ pasti ada simpan. Oke? Ini data gereja, sekarang data pejabat. Daftar pejabat bawahnya. Ya, ini kan daftar pejabat ya. Di data pejabat itu data pejabat. Misalnya, ya ini banyak yang kosong-kosong ini masih diisi. Ya, diisi seperti Ponorogo itu. Bambang Irawan itu masih ada enggak itu di Rok Ponorogo itu? Pak Yanja tahu? Bambang Irawan masih ada ya? Oh, oke, cepat diklik itu. Nah itu kan klik kemudian diedit, nah itu benar ya orangnya ya? Betul ya? Kemudian coba pelan-pelan jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir belum ada. Ya kedepannya kalau ini kita memang akan disetujui oleh Pak Ketua, nanti ada kartu ulang tahun Pak Ketua, PDF ulang tahun secara elektronik bisa pakai data ini. Oke. Ya, selama ini kita nggak bisa kasih ucapan selamat pejabat karena nggak lengkap. Sebentar. Ya, alamat rumah, desa, kota, kode pos, telepon rumah, itu ponsel ya. Kemudian bawahnya pendidikan umum misalnya, apa itu? SD, SMP, SMA, diploma 1 sampai S3. Ya, kemudian teologi terakhir, diploma S1, S2, S3. Kalau misalnya dia SH ya enggak teologi terakhirnya kosongnya aja. Kemudian tempat baptis, tanggal baptis, sama dilantik, tempat dilantik. Apa lagi? Tanggal bergabung di GBI. Nah dulu masih ada Juloscam, itu diabaikan aja. Sekarang ada Juloscam, karena 2004 itu kita bikin. Jumlah jemaat dewasa berapa, pemuda anak berapa. Alamat surat penyurat, kemudian ini keluarga. Keluarga ini perlu karantin untuk hubungan dengan BPJS. Nama istri atau suami, tempat tanggal lahir, dan sebagainya itu kan. Jumlah anak. Kemudian jika memiliki anak yang terlibat pelayanan, ditulis. Karena sekarang tata gereja sekarang kalau pendetanya sudah pura tugas diserahkan kepada istri atau anaknya. Jadi anaknya sudah ditulis itu, nama anak yang dicalonkan nanti jadi pejabat atau gembala pengganti. Pendidikan terakhir ya, ini pendidikannya untuk suami itu istri itu. Suami itu istri kan? Ya, itu pendidikan terakhir untuk nama istri atau suami bukan anak ya. Gelar depan, ke belakang, pekerjaan, kemudian teologia, bawah, oke bawah terus. Nah, pejabat pembina, ini maksudnya pendeta pembina ya? Pendeta pembina, diganti aja namanya ya, pendeta pembina, bukan pejabat pembina itu. Pendeta pembina, nanti setelah sampai rumah pasti sudah diganti ini. Ganti foto bisa, ganti foto bisa, ganti foto bisa. Ya, keterangan itu aktif. Oh, ini yang isi PPD.
Oh ini pihak bersatu loh. Cek. Pak Agus, Ya. ini saya nyoba ada ngedit nomor telepon. Nomor telepon. Ini sudah diedit, di data yang diedit sudah berubah, tapi di tampilan kok tidak berubah. Kenapa itu? Sudah. Oh ya, itu nanti tambah tombol refresh. Ditutup dulu, nih buka lagi masih berubah, nanti tetap tambah tombol refresh. Oh berarti ditutup dulu buka Nah, lagi. nanti akan tambah refresh, Oh, kalau refresh. refresh ganti. Oh Iya. gitu. Soalnya sudah diedit kok, tetap aja. Yang sudah keluar muncul. Sama interupsi gini, Pak Guntur. Tentang data tadi turun coba KTP mana ya? Naik. Yang data personal tadi, suami istri Oh, tadi. bawah. Nah ini, keluarga itu. Bisa nggak data itu dicantumkan NIK tambahi? Karena NIK kita tidak akan pernah berubah, NIK KTP-nya. Jadi masukkan, lalu kemudian termasuk nomor KK. Kayaknya nomor KK juga tidak akan berubah selamanya. Ya mungkin kalau nggak ada ya. Karena gini, kalau kita bisa masukkan nomor KK, sebenarnya gampang itu kita nanti bisa akses ke data pemerintah tentang suami istri, istrinya apa bukan. Nah itu kita bisa cross check ke sana. Pak, mohon izin Pak. Ya, Enggak bahaya Pak kalau itu NIK sampai masuk ke link ini ya. Jadi kan kalau NIK kan berarti semua itu bisa dibuka itu linknya. Enggak dihacker nanti sama orang. Yang gimana? sekarang NIK kita juga masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. NIK kita juga sudah ada di berbagai macam data. Ketika seseorang nge-hack data, misalkan Telkomsel, ya ketemu NIK Bapak. Gitu tidak hanya dari kita. Malah punya kita ini sesungguhnya kan tidak hidup selamanya. Waktu kita menghidupkan aja hidup. Tapi kalau kita tidak menghidupkan ya shutdown punya kita ini. Justru kenapa punya pemerintah itu bisa dihack, punya bank bisa dihack. Karena punya bank, punya pemerintah itu hidup dia. Kayak orang gitu loh, enggak ada matinya. Nah, kenapa pemerintah bisa dihack itu? Mestinya itu sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hack dan sebagainya, ya satpam polisi ini itu yang kebobolan. Satpam dan polisinya kalah perang itu sehingga diterobos masuk itu. Sebenarnya bukan dihack gitu ya. Sebenarnya pemerintah, data-data Pentagon itu ada polisinya, ada satpamnya. Polisi satpamnya itu diserang kewalahan, jadi masuk itu malingnya, jadi diambil datanya. Jadi sesungguhnya ya bicara arus data itu kalau yang sudah sekelas pemerintah dan sebagainya, itu mereka ada polisinya, ada pos polisi, ada pos satpamnya. Nah, pos satpam polisinya itu yang kewalahan ketika dirampok, diserang. Sebenarnya mereka bukan mencuri itu, mereka merampok itu sebenarnya masuk dengan terus terang dan mestinya datanya kebaca dan terlihat itu. Nah, mereka perang data sebenarnya Pak, perang cara pinter-pinteran masuknya itu, nah, kebobolan itu punya pemerintah, kebobolan. Jadi bukan diam-diam terus diserang masuk nyusup kayak maling gitu enggak. Jadi kalau bicara data itu dirampok mereka, dirampok diserang dari berbagai macam penjuru, kewalahan satpam dalam tanda kutip polisinya mereka sehingga masuklah itu dan diambil itu data. Jadi menurut saya itu Pak David, jadi kalau bicara data kita ada di mana-mana itu kita ngeklik data pemerintah, nomor data kelurahan aja, masuk ke kelurahan aja itu NIK Bapak, lalu kemudian nomor KK Bapak sudah ada di sana, menurut saya gitu loh. Jadi kalau kemarin seperti teman-teman yang tidak atau kurang setuju terhadap kartu Kemenak itu salah satunya yang telepon ke saya adalah bahwa data kita akan diambil Kemenak. Ya menurut saya terlalu naif itu hal-hal yang seperti itu. Karena ya Kemenak itu juga sudah punya data kita. Kalau orang mau ambil data kita bisa ambil di mana-mana. Tidak harus lewat data Kemenak. Jadi kemarin ketakutan teman-teman itu katanya kita kasih data ke Kemenak. Ya memang data apa yang kita kasih? Toh data kita KTP kita ada di mana-mana. Apalagi yang pinjem
Orangnya suruh motrek sama KTP-nya itu sudah ada di mana-mana data kita sebenarnya sih menurut saya sih. Ya, jadi kalau kita terlalu takut dengan data kita sudah ada di mana-mana. Tapi selama Nggak ini, ada rahasia. Pak Gideon, selama ini kita ini kalau dalam kependetaan kan enggak pernah mengisi soal NIK, itu enggak ada. Selalu yang diurus kan kartu pejabat biasanya Pak. Kartu pejabat pendeta berapa nomornya. Jadi tidak perlu. Itu dari saya loh Pak Ya, ya enggak Nggak tahu apa-apa. kalau yang Saya lain. hanya melihat keperluannya. Iya. Karena nanti soal suami istri gitu. Tapi kalau memang enggak perlu ya sudah enggak usah. Gitu. Terserah yang lain gimana. Kalau menurut hemat saya sih begitu Pak. Ya kemungkinan ya saya memperhatikan apa yang dikatakan Pak David, belum tentu juga orang mau ngasih itu. Nanti pikirnya macam-macam ya. Ya oke, enggak usah dah. Ya Pak Beni, mau tanya. Ya enggak usah lah Pak Guntur, NIK dan nomor KK. Nanti kalau sampai kebobolan itu ya pendeta pembinanya yang mesti bertanggung jawab, perwilnya tanggung jawab, MD-nya bertanggung jawab. Karena diperkenalkan kan itu portalnya kan pendeta pembina, lalu kemudian perwil, setelah perwil MD gitu ya. Jadi kalau kemudian bukan istrinya atau suaminya ya salahnya itu ada 3 portal dilalui. Jadi tidak perlu kita periksa data itu, tidak perlu Pak Guntur, NIK dan nomor KK. Oke, ya. Ya. Mari Pak Beni. Ya Pak Guntur mau tanya Pak Guntur. Ini kan kalau kami lihat di data-data ini kan banyak sekali ketidakcocokan gitu. Nah ini yang perlu kita rapikan kan. Targetnya dari Pak Ketua kan Januari Pak. November Pak, kita kan mau rakerda Pak, November. Nah maksud saya untuk mempermudah kami teman-teman terutama sekretaris itu bisa nggak kita ada Google Form terus nanti langsung dikoneksikan sehingga dia bisa langsung upload sendiri ke aplikasi ini Pak. Nggak bisa, harus manual. Waduh, tugas berat sekretaris ini berarti. Jadi maksudnya gimana tadi? Kan maksudnya kan kalau kita bagikan form ke pejabat, kan diisi Pak. Nah itu nanti bisa di data-data itu diupload secara sistem, sehingga tugas sekretaris ini mudah gitu loh Pak. Kalau satu-satu, ya takutnya sekretarisnya lagi meleng juga bisa salah begitu, takut saya. Dan kebanyakan, karena ini barusan kita lihat di Perwil 2 itu banyak sekali 80% nggak cocok gitu Pak. Banyak hal yang harus diisi gitu Pak. Nah ini yang agak mungkin kasihan sekretarisnya menurut saya gitu Pak. Ya itu tadi. Kalau setahu saya Pak Sekretaris, cari sekretaris bayangan gitu. Enggak, mohon maaf Pak, setahu saya kan perusahaan kami juga mengerjakan program mirip-mirip seperti ini. Kita tinggal kirim Excel-nya ke programmernya yang upload gitu Pak. Itu karena kita terlalu bergantung kepada Excel Pak. Oh. Mengapa kita pakai program itu karena ada filternya di program. Loh ya, maksud saya gini Pak, kita yang ngisi pakai Excel, nanti yang mengupload satu itu langsung dari pihak programmer itu tinggal langsung ngisi gitu, nggak bisa ya Pak di aplikasi program ini nggak bisa untuk tarik ya tetap data manual gitu. kayaknya ngisinya Pak, itu seperti perusahaan manual juga itu. Manualnya kan bisa di-collect dari Google Form Pak, maksud saya begitu. Dari Google Form itu kan masuk ke Excel nanti. Dari Excel itu yang dikirim ke Pak, mungkin programnya. gini, database ini nggak bisa sempurna. Kita buat manusia, jadi kalau ada salah-salah kita paksa maklum. Nanti kita, memang tugas berat kita ini seperti itu Pak. Bukan maksudnya Pak Beni ini kalau Kebanyakan. bisa isi Excel terus Iya, nggak kemudian bisa Pak. di-convert ke situ, itu Ya. maksudnya langsung isi. Nggak Ya. bisa Pak Guntur. Nggak bisa. Nggak bisa, ya bisa. sudah. Terima kasih Pak informasinya. Sebab kalau itu diserahkan kepada BPD, Manda Guru nanti. Iya, Jangan Manda jadi yang kan guru ya kita ampun. pertemuan kali ini kan memang bagi tugas. Pejabatnya main 500. Izin Pak. Anu aja nanti bikin manajemen aja di sekretaris, jadi kota ini siapa gitu. Nanti tinggal mateng Pak. Gitu. Ya, mohon izin Mbak. Ini kalau di wilayah 9 saya lihat banyak sekali data-data pejabat yang sudah keluar bahkan yang sudah tidak aktif ini. Terus pengajuannya ini sampai di mana? Kalau ini kan cuma pengajuan data pribadi. Tidak aktif. Waduh, lah ini.
Gini Pak, data kita ini 8 tahun tidak Yang awal diapa-apain gitu loh ya. Tidur 8 tahun. Jadi tadi saya awali semangat, ya kita harus tugas kita seperti ini. Supaya ini selesai. Kalau nggak ada kerjasama saya kira tidak akan selesai. Gitu. Terus ini kan ada Pak di wilayah 9 ini pejabat yang dinonaktifkan oleh gembala pembinanya tapi kan enggak memberi laporan ke BPD. Ya apa ini Pak? Ya tetap kita anggap Kan enggak aktif. tersurat Pak. Harusnya tetap aktif. Seperti- Selama belum ada surat ke BPD ya tetap aktif. Seperti contoh yang situ Bondo itu sudah dinonaktifkan semua loh Pak. Dan saya udah konfirmasi ke beliau untuk ngantar ke BPD sampai sekarang enggak ada. Tapi beliau mengatakan jangan dimasukkan ini sudah tidak aktif. Gimana saya harus ngedit di sini? Ya mestinya ada surat dari gereja yang menyatakan itu. Ya Pak Gideon ini ada masalah di Situ Bondo. Situ Bondo ini pejabatnya dinonaktifkan oleh gembalanya. Bagaimana dengan datanya? Selama BPD belum ada surat ke kita ya kita tetap aktif itu. Gimana? Hubungi Pak Anu Pak. Sudah Pak. Terus beliau bilang ya itu sudah tidak nonaktif. Satu contoh ini ya Pak Untung Wijaya sudah tidak aktif. Terus Pak tolong diberikan surat tembusan ke BPD untuk menyatakan tidak aktif. Ya Pak gitu aja Pak sampai hari ini. Tapi ini namanya keluar lagi kan. Nah, gimana saya harus ngedit? berarti maksudnya dia dihapus dari data BPD gitu kan? Dia dinonaktifkan sama gembalanya, enggak jadi pejabat sudah. Tapi Oh ya. gembalanya enggak mau memberi tembusan ke BPD kan? Oh enggak apa-apa wis. Nanti kan kita akan itu apa? Pembinaan. Enggak gini. BPD sebentar lagi akan mengeluarkan apa ya? Surat itu tadi penonaktifan atau lebih tepatnya ya bahasanya agak keras sih. Apa pembebas tugasan. Jadi ada usulan kemarin dari Perwil 1 dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari Perwil 9 juga yang sudah kena kasus dan lain sebagainya. Lalu kemudian sudah berurusan dengan kepolisian, sudah dipenjara dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membuat surat pembebas tugasan secara kolektif. Gitu Pak. Tidak orang kepada orang. Jadi nanti kita akan bikinkan itu. Jadi dari Perwil 1 sampai Perwil 9, saya nggak tahu berapa banyak jumlahnya, termasuk itu Pak. Tolong dilaporkan, Perwil aja melaporkan. Ya Perwil melaporkan, ya tadi aja berdasarkan laporan lisan gitu dari ini. Gitu. Gembala, gitu aja tadi narasinya Pak. Ya. Judulnya, laporan lisan. Jadi nanti kalau yang memang tertulis. Lalu kemudian nanti kita akan ambil, sebenarnya bisa sih langsung dinonaktifkan seseorang dengan pasal-pasal yang ada. Sekian kali tidak hadir MD, sekian kali tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan Perwil, itu ada pasalnya di tata gereja kita. Berdasarkan pasal itu nanti kita akan membebas tugaskan. Karena Perwil 1 juga ada yang gerejanya sudah dijual, orangnya sudah nggak ada, jemaahnya nggak ada, nah itu kita akan juga bebas tugaskan. Tidak satu-satu, nanti kita akan bikin kolektif Pak. Termasuk data ini, jadi paling enggak berarti kalau November selesai, yaitu nanti kita akan lakukan November. Oke, terima kasih Pak. Nanti Perwil akan laporkan itu ya, laporkan Siap. itu. Jadi kita pakai pasal-pasal itu. Cuma mungkin Untuk Pak merapikan Gideon, data. Ya. dipastikan dulu yang bersangkutan itu masih pelayan enggak? Takut pindah kerja lain, kemudian di pelayan kerja lain kita anggapnya salah kita. Gini Pak, pada awal kepengurusan yang baru, saya sempat mendata ulang melalui gembala-gembala pembina dan gembala lokalnya. Beliau menyatakan bahwa yang ada di GBI Situ Bondo cuman ini aja. Loh Pak, terus yang nama-nama ini gimana? Itu sudah tidak aktif. Kalau begitu saya minta tolong untuk menyurati BPD Pak. Ya, tapi sampai sekarang kan tidak ada tembusan Pak. Takutnya kalau seperti ini, yang namanya untung nanti pindah ke gereja lain, GBI, kita nonaktifkan kita salah Pak. Kalau saya konfirmasi pribadinya, enggak. Terus Enggak. ada juga yang ada di gereja Rogo Jambi juga ada satu yang enggak aktif, dia pindah ke ortodok. Tapi dia menyatakan secara tertulis, saya masih simpan, tidak aktif di GBI begitu. Terus kan juga ada yang dari Rok Banyuwangi yang keluar ke GSKI, masih tercantum ini kan. Ya. Nah, itu. Oke, gak apa-apa. Ini 8 tahun ini tidur database-nya. Jadi perlu memang agak. Berarti kan kami coba untuk memperbarui edit dengan laporan tidak aktifnya apa kan begitu Pak ya. Ya. Sambil secara tersurat kepada sekretaris BPD. Ya, betul ya. Gitu ya.
Ya sedapat mungkin, ya maksudnya Pak Agus itu bisa kontak langsung kepada personilnya. Kalau memang tidak dapat dan tidak bisa, ya sesungguhnya pakai tata gereja bisa sudah. Sudah sekian kali tidak hadir MD, ya sudah itu. Ya. Sudah bisa, atau lebih tepatnya bahasa dipecat oleh organisasi BPD atau GBI, sorry. Ya Pak Yance. Pak Yance bendara ya, masalah bendara. Bendara nanti setelah ini masih administrasi. Sebentar ya. Pak Agus. Ya. Pak izin Pak, kita wilayah kan berhubung dengan pendataan banyak yang kosong-kosong bla 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 bla. Diizinkan nggak kita bikin Google Form sendiri untuk para pejabat di wilayah kita untuk mengisi data-data itu? Supaya kita bisa isi gitu. Boleh Pak ya. Ya Pak? Supaya nggak berat Google Form BPD. sendiri. Mereka Oh ya boleh. Iya. Sesuai Harus dengan gitu memang. kebutuhan mereka. Harus gitu nanti terus kemudian diinput kan yang input Perwil. Ya, boleh. Kita break dulu ya, makan ya. Break dulu aja, makan. Pak Joko berdoa makan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan break dan makan bersama. Tuhan akan memberkati. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.